إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang hari ini Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga ke dalam kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu sholat Jum'ah di siang hari ini. Semoga sholat Jum'at hari ini adalah sholat Jum'at yang terbaik dari ratusan Jum'at yang pernah kita laksanakan. Karena sholat Jum'at hari ini adalah sholat Jum'at yang terbaik, tentunya hari ini tidak ngantuk apalagi tertidur. Sebagai khotib saya selalu mengajak, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan iman dan takwa inilah jalan satu-satunya untuk kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kami selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, dikirlah kamu kepada Allah, ingatlah selalu kamu kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir yang banyak, dengan ingat yang banyak. Allah jamin dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, janji Allah. Di saat kita mengingat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan ke dalam hati kita. Hati kita menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan solusi dalam penyelesaian permasalahan. Al-Quran banyak menyebutkan sebuah contoh para nabi. Di saat mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang pertolongan Allah dan solusi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Di saat diturunkan ke bumi, hanya 2 orang seisi bumi ini. Tidak dibayangkan oleh kita. Antara Adam dan Hawa begitu jauh jaraknya. Kehidupan yang hanya diisi oleh 2 orang manusia ini dihadapkan dengan hutan belantara, boro-boro HP, boro-boro penerangan, hidup sendiri. Dan Nabi Adam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berpuluh-puluh tahun Nabi Adam zikir ini. Lalu apa solusi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan antara Adam dan Hawa ini? Zikir yang selalu menyesali diri dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Selesai solusi. Karena zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam, di saat frustasinya Nabi Yunus tentang dakwah, lalu meninggalkan umatnya, lalu pergi meninggalkan umatnya yang tersesat ini. Di saat naik perahu ini, qadarullah, perahu ini tidak bisa ditumpangi oleh Nabi Yunus. Maka diundilah siapa yang harus diceburkan ke laut ini. Berkali-kali muncul nama Nabi Yunus ini. Maka dilemparlah Nabi Yunus ke lautan. Dan di saat itu ikan melahapnya. Sendirian di dalam lambung ikan ini. Sendirian Nabi Yunus dalam lambungnya. Tidak sehari 2 hari, 40 hari, 40 malam Nabi Yunus dalam keadaan antara hidup dan mati. Apa zikir Nabi Yunus ini? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada sesembahan illa anta kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz-dzalimin. Semua ini adalah perbuatanku dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. 40 hari, 40 malam dalam perut ikan. Antara hidup dan mati. Kulit sudah mengelupas. Namun karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun di dalam perut ikan, Nabi Yunus merasa tenang hidupnya. Janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kehidupan Nabi Yunus dalam ikan ini begitu tenangnya. Solusi datang dan Allah mengeluarkan Nabi Yunus ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Musa yang menentang rezim Fir'aun atas kebijaksanaannya. Dia menentang atas kebijakan-kebijakan Fir'aun ini. Sehingga Nabi Musa harus diberantas dengan para pengikutnya ini. Dikejar dan akan dimusnahkan semua Bani Israel. Maka larilah Nabi Musa, Harun dan para pengikutnya ini. Di saat di tengah-tengah dihadapkan depan lautan, belakang tentara yang akan membasminya. Apa zikir Nabi Musa ini? Bukan mohon pertolongan, menangis. Nabi Musa memuji Tuhannya. Allahumma ya Allah, lakal hamdu. Engkaulah segala puji. Di saat ia dihadapkan antara hidup dan mati ini, Nabi Musa memohon kepada Allah dan memuji kepada Tuhannya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka solusi Allah datang ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub.
tenanglah hati Nabi Musa ini. Maka pertolongan Allah, idrib bi'asaka, pukulkan tongkatmu ini wahai Musa, maka terbelahlah laut ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah datang. Nabi Ibrahim sama nasibnya seperti Nabi Musa, menentang semua kebijakan rezim yang tidak kompromi dengan tauhid ini. Maka Nabi Ibrahim ini oleh pemerintah saat itu dan rakyatnya semua diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka terkumpullah kayu bakar ini begitu banyak. Bukan sehari 2 hari membakar Nabi Ibrahim ini. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim hidup di dalam kobaran api. Di saat mau dibawa ke kobaran api ini, Nabi Ibrahim selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hati tenang, tenang betapapun yang akan dieksekusi pembakaran. Dalam rintihannya Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma ya Allah, innaka fis samaa'i wahidun. Engkau di langit sendirian ya Allah. Wa inni fil ardi wahidun, dan aku di bumi ini sendirian pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya engkaulah yang kami harapkan untuk menolong kami. 40 hari 40 malam hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hidup di dalam kobaran api. Janji Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Betapapun ia hidup di dalam kobaran api, dia kenyang di dalamnya, tenang hidupnya, damai, nyaman di dalam neraka, di dalam kobaran api ini. Begitu mudah Allah memerintahkan api ini, ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dingin, dingin, dingin wahai api, selamatkan Ibrahim ini. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah datang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Begitu banyak permasalahan orang-orang yang beriman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datang ujian Allah Subhanahu wa taala, jika engkau pengen tenang dalam ujian Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub, zikran kasira, kata Allah, zikir yang banyak. Namun hati kita seolah keras ini. Dan inilah merupakan ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman itu. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, kata Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu di saat disebutkan nama Allah ini, wazilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Namun marilah kita koreksi terhadap keimanan kita. Sudahkah kita menjadi orang yang beriman yang sebenarnya? Di saat disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Namun banyak di antara kita, di saat kita berzikir lebih banyak mengantuknya. Ada masalah dalam hati kita ini. Begitu kotorkah hati kita ini?
Begitu suramkah hati kita ini sehingga di saat disebutkan nama Allah boro-boro bergetar. Bahkan nyinyir kepada orang-orang yang mengajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu keraskah hati kita sehingga di saat kita berzikir begitu banyak ngantuknya. Di saat kita diajak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengelak. Kita banyak beralasan. Padahal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah ini, di saat disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Cukup bulan Ramadan ini untuk mengasah hati kita. Di saat Lauren datang ke Palestina, dia menjadi tamu di masyarakat, di warga sekitarnya, disambut oleh warga Palestina ini. Mrs. Lauren ini di sana sebagai misionaris. Apa yang disampaikan Miss Lauren ini kepada warga Palestina? Aku benci kepada Islam. Aku benci kepada Islam. Kenapa kau benci, wahai Mrs. Lauren ini? Bagaimana mungkin aku tidak benci? Di saat orang miskin seperti Anda diwajibkan oleh Tuhan kalian untuk puasa. Dan kalau tidak menjalankan puasa, Anda mendapatkan dosa. Begitu kejamnya Tuhan kalian. Apa jawab warga Palestina ini? Wahai Ibu Lauren, saya diutus oleh Allah untuk berpuasa. Karena saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan puasa ini agar aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin ini. Begitu susahnya, begitu laparnya mereka itu. Agar aku bisa merasakan mereka. Bergetar Miss Lauren ini. Orang miskin disuruh puasa oleh Allah untuk merasakan kemiskinan orang lain. Pembersihan hati yang begitu dalam ini. Sungguh celaka hati kita. Di saat Allah menganugerahi bulan Ramadan ini. Begitu banyak dosa yang kita perbuat 11 bulan terakhir ini. Namun di bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan 1 tahun yang lalu dan akan datang. Berapa banyak kita ini berbuat dosa kepada tetangga sekitar, kepada saudara-saudara kita. Namun Allah menjanjikan ampunan kepada kita. Dan celaka kita di saat Allah menganugerahi bulan maghfirah ini, namun dosa kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa ini mencuci hati kita, menjadi orang-orang yang sensitif terhadap kemiskinan ini. Sensitif hati kita di saat disebut nama Allah ini bergetar hatinya. Sehingga lembut kita di hadapan orang lain ini. Semoga Allah menjaga hati kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.